Ada nggak satu komersil di Indonesia? Itu harusnya kita pikirkan itu bagaimana membuat komersial cross Indonesia. Kita fokus bersama-sama membuat supaya itulah yang dikembangkan. Kalau misalnya kebijakan ini memang berpotensi akan mengganggu perkembangan sumber daya genetik kita wajib mengatakan tidak diteruskan program ini. Karena sebagus apapun potensi produksi ternak, kalau tidak punya kemampuan adaptasi yang baik, maka potensinya tidak akan termaksimalkan. Dan kalau potensinya nggak maksimal, nggak akan ada keuntungan ekonomis dari peternak. Bahwa semen beku yang dihasilkan di BP Lembang belum lolos secara sertifikat, karena dalam undang-undang peternakan bahwa benih yang beredar harus sertifikat, karena di sini ada beberapa yang perlu diklarifikasi bahwa betul-betul yang disertifikasi adalah semen beku yang bersertifikat. Kalau saya tidak menyarankan itu untuk dilepas secara umum, tapi kalau misalnya bisa ada peternakan khusus milik pemerintah misalnya, yang di mana mereka mengembangkan sapi crossbred Belgian Blue, kemudian keluar sudah daging, silahkan, itu akan bagus sekali karena manajemennya juga tertutup. Tertutup itu artinya semuanya bisa dikontrol, bukan tertutup nggak boleh diakses informasinya ya. Semuanya terkontrol, jadinya nggak ada resiko penyebaran mutasi ini ke masyarakat. Sebaiknya mengembangkan sapi-sapi endemik Indonesia, Bali, Madura, Pasundan, pesisir Aceh, dan lain-lain, yang sudah teruji sesuai dengan ekosistem Indonesia secara optimal. Saya kira inilah yang harus kita kembangkan secara besar-besaran, bagaimana masyarakat kita punya sapi yang teruji dengan ekosistem yang memadai. Ternak lokal kita nggak jelek kok. Mereka hanya belum diolah. Kalau kita bisa ngelihat ke BPTU sapi Bali, silakan diukur atau ditimbang sapi dengan umur yang sama. Itu ada yang beratnya dari mulai 300 sampai 500. Kenapa kita nggak melakukan seleksi terhadap ternak yang bobot badannya tinggi, kemudian kita kembangkan? Ada nggak satu komersil di Indonesia? Itu harusnya kita pikirkan itu bagaimana membuat komersial cross Indonesia. Kita fokus bersama-sama membuat supaya itulah yang dikembangkan di kita. Adapun sumber daya genetik sapi lokal itu dijadikan sebagai sumber genetik untuk pengembangan sapi ke depannya. Nah, saya kira seperti itu ya, Pak ya. Jadi apalagi tadi itu saya bilang itu ya, kita mungkin bercanda mengatakan bahwa kita tidak tahu lagi lah ketika ganti menteri nanti kebijakan akan berganti. Padahal pekerjaan breeding itu 50 tahunan gitu. Nah, ini kan sangat bahaya ini kalau kita mempermainkan seperti itu. Artinya grand design itu harus dikatakan siapapun menterinya ini harus dilaksanakan. Itu kalau kita memang ingin membuat komersial breed Indonesia, jangan kemudian nanti sudah menghabiskan uang terkait dengan pengembangan Belgian Blue, begitu ganti menteri nanti hilang lagi Belgian Blue itu, energi keluar, gitu kan, uang habis, sapi tidak kemana-mana. Saya kira begitu ya Pak ya. Saya kira poinnya sudah ditangkap kali ya. Pesan saya, mari kita duduk bersama. Kita mendapatkan gambaran yang jelas, dan kalau memang kita yakin bahwa ini banyak negatifnya, saya kira sangat terhormat itu kalau SK itu dicabut lagi. Jumlah pedet yang dihasilkan per induk itu kalau DM itu 2 sampai maksimal 3. Karena sapi betina itu hanya bisa disesar 2 sampai 3 kali seumur hidupnya. Sedangkan kalau sapi betina biasa itu bisa 4 sampai 6 pedet dari 1 ekor betina. Jadi ini perlu diperhatikan juga nanti kalau mau disebar ke masyarakat. Isu tentang animal welfare ini sudah ada di FAO, silahkan dicek sendiri. Jadi di Amerika itu Belgian Blue has no place. Jadi sudah tidak lagi dipelihara di Amerika, di mana production sistemnya, sistem produksinya juga memperhatikan animal welfare. Nah, ini adalah manajemen skenario sederhana ya. Jadi kalau ada sapi betina di IP dengan semen sapi Belgian Blue, itu kalau anaknya disembelih semua aman, produksinya bagus, kemudian tidak ada risiko menyebarkan double musling ke ternak sapi betina. Tapi kalau ini tidak semuanya disembelih, tapi ada yang dibiarkan, maka mutasinya akan tersebar dan muncul betina di peternakan rakyat. Kalau muncul betina DM di peternakan rakyat, maka sapi-sapi tersebut akan rawan gangguan reproduksi, distokia, sesar, biaya tinggi, dan lain-lain. Nah, padahal mayoritas peternak itu adalah penghasil pedet. Maka performa reproduksi induk itu menjadi sangat penting. Fokus proyek penelitian breeding yang ada saat ini adalah potensi produksi ternak dalam menghadapi climate change.
Jadi yang dibutuhkan sekarang itu adalah bukan ternak elit superior yang manja, tapi adalah ternak yang mampu bertahan terhadap perubahan iklim dan kondisi global warming seperti saat ini. Karena sebagus apapun potensi produksi ternak, kalau tidak punya kemampuan adaptasi yang baik, maka potensinya tidak akan termaksimalkan. Dan kalau potensinya nggak maksimal, nggak akan ada keuntungan ekonomis dari peternak. Dan akhirnya kami berujung pada #SaveFemaleCattle untuk produktivitas yang sustainable.